Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada awal video kita akan membahas tentang IHSG terlebih dahulu. Setelah itu kita akan lihat ada 4 saham yang akan kita bahas pada video hari ini. Untuk IHSG hari ini terlihat mengalami kenaikan positif 0,32%. Walaupun memang candlenya merah ya teman-teman, dimana opennya di 6835 dan close-nya di 6827. Area support daripada IHSG masih sama, di kisaran area 6777 sampai 6746. Untuk area resisten ada potensi kembali menuju ke area 6900 atau ke 6955. Jelas ini akan menjadi hal yang sangat menarik bagi IHSG kalau berhasil mengalami kenaikan setidaknya ke area 6955. Kalau bisa breakout, bahkan terlihat ada 2 bottom yang artinya berpotensi membuat double bottom untuk jangka menengah sampai jangka panjang ya teman-teman. Jadi harusnya IHSG bergerak sangat baik beberapa waktu terakhir. Kalau kita cek juga teman-teman data di rti.co.id, hari ini total transaksi 8,4 triliun. Walaupun jam bursa sekarang sudah diperpanjang ya teman-teman, di mana sesi 1 sampai jam 12 dan sesi 2 sampai jam 4. Tapi ternyata tidak membuat transaksi bergerak jauh lebih tinggi. Dengan 244 saham mengalami kenaikan, 285 diantaranya turun dan 196 tidak bergerak. Hari ini tercatat teman-teman di investor chart net foreign buy sebesar 590,66 miliar, di mana ada beberapa saham yang diborong asing pada hari ini yang didukung dengan Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, serta ada Telkom, Antam, dan BBNI. Terpantau 6 saham pertama yang diborong asing, 4 diantaranya adalah big banks, di mana hal itu cukup mendorong pergerakan IHSG hingga berhasil mengalami kenaikan, walaupun memang close-nya di bawah daripada open-nya. Dan untuk saham pertama teman-teman yang akan kita bahas pada video hari ini adalah HMSP. Saham HMSP pada perdagangan hari ini ditutup ARB 6,67% dan bisa kita lihat bersama ya teman-teman dalam 3 hari terakhir setelah menyentuh area 1235 lalu mengalami koreksi yang cukup signifikan, bahkan turunnya langsung gap down serta gap down kembali. Dengan breakdownnya HMSP dari 1120, maka ini membuat HMSP membentuk sebuah pola yaitu rounding top dengan potensi penurunan berpotensi menuju ke area 1000. 1000 sendiri saat ini berada di antara kedua area support, di mana area support 1, support yang terdekat daripada HMSP berada di 1055 sampai 1020. Dan kalau misalnya jebol, ada potensi turun ke 990 sampai 960. Kita harap 1020-nya nggak dijebol, karena kalau 1020-nya dijebol juga, ini bisa jadi rounding top tapi versi yang jauh lebih besar. Yang artinya ini akan cukup merepotkan untuk HMSP, di mana ada potensi untuk mengalami penurunan lanjutan. Secara volume juga teman-teman bisa lihat bersama bahwa hari ini ditutup ARB dengan volume yang cukup besar, bahkan volumenya lebih besar dibanding 2 hari sebelumnya yang juga mengalami gap down. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness HMSP, bisa coba lihat di area supportnya. Tidak perlu langsung membeli, kita lihat dulu apakah di area supportnya tertahan lalu ada buyer kembali atau tidak. Karena kalau tidak lalu jebol ke bawah akan membuat kita mengalami kerugian. Jadi silahkan diperhatikan dulu untuk area support terdekat daripada HMSP. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah PDPP. Saham PDPP teman-teman hari ini ditutup naik 7,08%. Beberapa waktu yang lalu ya teman-teman, di kisaran tanggal 24 atau 25 kita sempat bahas saham PDPP ya teman-teman di Instagram dan juga di YouTube harusnya.
Kita bahas saham PDPP dengan menempatkan area supportnya. Di sini kita taruh untuk area supportnya berada di 226 sampai area 218. Dan terpantau teman-teman bahwa sudah 2 kali ya menyentuh area 218 pada tanggal 30 Maret dan pada perdagangan hari ini. Jadi opennya sempat turun dulu ke bawah sebelum akhirnya melanjutkan kenaikannya. Kenaikan yang sangat cepat terhitung karena bisa dilihat dalam waktu sekejap berhasil menembus area resisten di 244 dengan mencetak area high di kisaran 248. Sebenarnya kalau bisa closing di atas area 244, ini malah berpotensi membentuk double bottom teman-teman. Ini bottom yang pertama, lalu yang di sebelah kanan ini adalah bottom yang kedua dengan potensi kenaikan jelas akan menuju ke area resisten berikutnya di 274. Sayangnya closingnya di bawah daripada area resistennya, di mana ada potensi besok akan mengalami sedikit koreksi. Untuk koreksiannya teman-teman boleh pantau ya, kurang lebih di kisaran area sini. Di area 236 teman-teman boleh pantau untuk buy on weakness. Kalau ternyata jebol silahkan, kalau mau disiplin kita akan pantau lagi di 226 218. Terlihat bahwa sudah 2 kali ya teman-teman bahwa area 218 cukup kuat untuk menahan saham PDPP. Akan menjadi hal yang sangat menarik kalau misalnya bisa kembali breakout 274 juga, dimana ada potensi untuk kembali mengejar area all time high. Terpantau pula bahwa volume hari ini cukup besar dibanding volume beberapa waktu terakhir, bahkan ketika mengalami kenaikan yang pertama ini. Jadi silakan teman-teman perhatikan untuk buy on weakness, baik itu di area 236, ataupun teman-teman bisa gunakan area 226 218. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah BPTR. BPTR terpantau pada perdagangan hari ini naik 6,21% dan dalam 2 hari terakhir kalau kita ukur dari bottomnya dari area 130 sudah naik lebih dari 18,66%. Beberapa waktu yang lalu teman-teman ketika ARB hari pertama ya tanggal 21 Maret kita sempat analisa membuat 3 area support 166, 158, 150, 145 sampai area 135. Ternyata saham BPTR-nya turunnya lumayan hingga menyentuh area support yang ketiga, di mana sempat mencetak area low di 130 sebelum akhirnya mantul dan rebound cukup kencang. Pada saat ini kembali kita bisa gunakan area 145 kalau dikasih kesempatan buy on weakness ataupun 135 kalau ternyata kembali mengalami penurunan. Area resistennya ada potensi kembali menuju ke kisaran area 188 serta menutup area gap di 218. Dari sisi volume juga hari ini cukup baik ya teman-teman. Setelah kemarin berhasil rebound cukup kencang, langsung hari ini mengalami kenaikan lanjutan. Jadi teman-teman kalau mau buy on weakness dari 145 sampai 135 bisa digunakan. Silahkan pantau, kalau misalnya dikasih kesempatan turun sampai area tersebut bisa buy on weakness. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Bumi. Saham Bumi teman-teman pada perdagangan hari ini terpantau menguat 3,15%. Sempat menyentuh area 132 sebelum akhirnya closingnya di 130. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat analisa bahwa Bumi membentuk falling wedge ya teman-teman dengan potensi kenaikan ke 161. Dan ketika break juga dari 132 pada perdagangan tanggal 28 ini membuat membuat rounding bottom dengan potensi sebenarnya ke atas teman-teman. Tapi sayangnya di 140 tertahan lalu turun dan kembali menyentuh area supportnya. Support yang kita buat waktu itu adalah 124, 122 dan pada perdagangan tanggal 31 Maret low-nya sudah nyentuh 124 walaupun memang cuma nyentuh doang dan akhirnya langsung mengalami rebound yang cukup signifikan. Dalam waktu 2 hari jadi sudah naik ya sekitar 4% ya teman-teman.
Area resistennya ada potensi kembali menuju ke 140 serta potensi untuk falling wedge-nya bisa sampai area 161. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, boleh pantau 124, 122 kalau dikasih kesempatan turun. Cukup menarik ya teman-teman, dengan catatan volume turunnya lumayan kecil dan tidak ada buangan yang besar. Dengan target 140, 161. Jadi total pada video hari ini kita udah bahas 4 saham, dari saham HMSP, dari saham PDPP, BPTR, dan yang terakhir adalah Bumi. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau teman-teman punya pertanyaan boleh tuliskan di bawah. Kalau teman-teman mau join channel Telegram, silahkan join dengan link yang ada di deskripsi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.